On. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Aditya Mahendra dengan NIM A11 2021 13265 dari kelompok pembelajaran PPB dengan kode pembelajaran 4318. Yang di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas akhir saya, pembuatan aplikasi yang saya beri nama Skumen. Jadi Skumen ini digunakan untuk melakukan pembayaran tagihan siswa, kemudian untuk melihat riwayat absensi dari siswa itu sendiri. Nah, untuk absensinya itu tidak melalui mobile, tetapi di dalam skenario itu dalam absensi akan menggunakan RFID. Jadi RFID itu akan digunakan sebagai perantara antara siswa dengan sistem yang sudah ada gitu. Kemudian rekrutmen dari tugas akhir PPB itu setidaknya memiliki lebih dari 3 activity, kemudian minimal ada recycle view, kemudian memiliki UI input, kemudian memiliki penyimpanan lokal. Di sini penyimpanan lokal saya menggunakan set preference itu untuk penyimpanan token. Kemudian yang terakhir itu memiliki penyimpanan server, boleh menggunakan database relasional ataupun Firebase online itu. Langsung saja, yang pertama itu memiliki lebih dari 3 activity di dalam aplikasi ini. Itu sebenarnya ada 4 activity. Yang pertama ada login, kemudian ada home, kemudian ada tampilan untuk pembayaran tagihan, dan ada tampilan untuk riwayat absensi. Itu. Nah, ini merupakan tampilan untuk loginnya. Jadi sebelum login siswa sudah dikasih email dan password masing-masing untuk digunakan di login aplikasinya. Nah, untuk email dan password dari siswanya itu ada di admin panel. Jadi admin panel ini nanti digunakan untuk manajemen data dan lain-lain. Nanti yang akan digunakan salah satunya adalah data siswa. Nah, untuk login ke admin panelnya itu ada beberapa role-nya, tetapi yang di sini yang digunakan itu role kurikulum. Jadi ada data siswa di sini. Data siswa ini yang nanti akan digunakan untuk login. Gitu. Nah, karena tadi yang saya sebutkan itu untuk penyimpanan token ya, jadi setelah login tadi respon dari server itu mengembalikan token, yang token itu nanti digunakan untuk identifikasi siswanya gitu. Nah, token di sini ini saya log itu ada tokennya. Token ini yang disimpan di dalam set preference. Untuk codingannya ada di login activity di bagian do login. Nah, ini mengambil respon dari bodinya, kemudian saya ambil get token untuk saya cetak di dalam log, kemudian saya simpan di dalam set preference dengan kunci saya beri token gitu. Kemudian untuk isi tokennya itu saya ambil dari respon API-nya gitu. Nah, untuk versi Postman-nya ketika di login
ketika loginnya, ketika saya kirim ke server itu akan mengembalikan token ini. Nah, token ini yang saya simpan di dalam set preference tadi. Itu. Kemudian setelah login ada activity untuk absensi dan untuk bayar sesuai dengan proposal saya tadi di dalam sini. Kemudian ketika saya mau ambil absensi, saya klik absensi, dia akan mengambil data dari server. Nah, data ini sudah terhubung dengan server, penyimpanan server yang ada di sini. Ini untuk admin panelnya. Ada menu absensi untuk siswa. Jadi tadi saya login dengan siswa tester 2 tanggal 25, dia kodenya sakit. Itu kita cek di sini 25 untuk absen masuknya dia adalah sakit. Gitu. Saya cek lagi untuk siswa tester 2 tanggal 24 adalah hadir. 24 hadir dan kodenya hadir. Kemudian ketika di tanggal lain, misalnya hari ini tanggal 26, gagal karena tidak ada datanya di sini. Jadi siswa tester 2 itu teridentifikasi belum melakukan absen. Nah, absennya melalui RFID tadi ataupun bisa melalui absen manual yang ada di sini. Kita isi kodenya, misal saya hadir misalnya, kemudian saya pilih siswanya, tanggalnya tanggal 27 untuk besok. Hadir. Saya save, kemudian tanggal 27 ada, saya cek kodenya hadir. Ketika saya pindah ke tanggal 27, dia akan menampilkan hadir untuk tanggal 27. Itu untuk tanggal 28 ini masih gagal. Kenapa? Karena tidak ada data yang data absensinya tidak ketemu, sehingga siswa tester 2 itu teridentifikasi sebagai belum login. Belum absen gitu. Kemudian untuk codingannya ini tadi untuk login activity-nya dalam penyimpanan lokal. Yang kedua ada activity untuk absennya. Saya yang pertama sudah pasti untuk pengecekan login. Ketika tokennya itu tidak ketemu, maka saya balikan ke activity loginnya. Itu. Kemudian yang kedua ada ketika saya mau ganti data, maka saya bakal mengambil ketika saya mengganti tanggal, maka saya akan mengambil data terbaru dari server tadi melalui API itu. Nah, dalam pengambilan data itu saya buatkan fungsi bernama getData. Kemudian parameternya saya kirim date-nya gitu. Nah, date tadi saya ambil dari tanggal yang dipilih dengan bulan dan tahunnya itu. Kemudian ketika get data ini saya buka, maka yang pertama adalah saya ingin mencetak tampilan dari date ini, parameter date yang dikirim saya ingin mencetak di dalam lognya. Kemudian saya gunakan untuk mapping parameternya, parameter yang akan dikirim ke dalam API-nya. Kemudian saya mendeklarasikan variabel call di dalam model absensi history. Nah, parameter yang saya kirim itu ada tokennya, token tadi, kemudian dari parameter tanggalnya. Nah, setelah itu saya enqueue untuk memanggil API-nya. Saya di sini mendapatkan respon ini
yang akan saya gunakan untuk membuat adapter untuk recycle view-nya. Nah, respon tadi yang saya dapatkan itu berupa array dengan dua objek, yaitu tipe in dan tipenya out untuk masuk dan keluarnya. Itu. Nah, saya set adapternya dengan respon tadi, saya ambilkan, kemudian saya masukkan. Nah, di respon adapter ini saya membuat ada in title, in date, dan in note. Itu untuk saya mencetak di dalam recycle view-nya. Nah, untuk codingan activity recycle view-nya itu cukup simpel saya membuatnya. Loading. Nah, cukup simpel, ada keterangannya apakah absen masuk atau absen keluar, kemudian di bawahnya ada tanggal, kemudian ada kodenya. Kode ini misal ada tepat waktu, kemudian izin, sakit, ataupun yang lain. Itu. Nah, recycle ini, layout dari recycle absen ini saya panggil di dalam activity layoutnya. Di sini di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini kemudian saya beri ID itu recycle view absent. Nah, itu untuk menampilkan recycle view yang tadi. Kemudian yang di atasnya itu saya menggunakan calendar view untuk menampilkan kalender, sehingga saya mempunyai user itu tinggal pencet-pencet kalendernya untuk memilih tanggal, dan itu akan memudahkan user sendiri gitu. Nah, ini untuk absensinya. Tadi terkait dengan database server sudah saya jelaskan dalam pemanggilannya. Saya menggunakan ini responnya, kemudian saya masukkan ke dalam adapter, kemudian ditampilkan dalam bentuk recycle view. Ada yang ketinggalan, yaitu ketika saya gagal dalam pemanggilan API-nya. Yang pertama saya cetak di dalam lognya, di dalam log chat itu saya mencetak supaya saya tahu ini API-nya gagal dipanggil, sehingga saya bisa identifikasi kenapa API-nya bisa gagal gitu. Kemudian saya cetak TOAS atau pemberitahuan di dalam aplikasinya bahwa datanya gagal dipanggil gitu. Nah, itu untuk pemanggilan API menggunakan database server. Saya menggunakan server itu. Nah, untuk interface API saya menggunakan retrofit ini dengan parameter header defaultnya, yaitu saya kasih accept application JSON karena saya butuh responnya itu dalam bentuk JSON. Kemudian untuk dalam debug ini saya menggunakan static token, tetapi untuk saat ini saya sudah tidak menggunakan static token karena untuk tokennya sudah saya kirim. Saya ambil dari set preference yang sudah saya simpan tadi. Itu. Nah, untuk base URL API-nya ini saya menggunakan IP public saya. Nah, ketika saya cek IP public saya, itu akan menampilkan ini. Dan ini yang saya gunakan supaya aplikasinya itu bisa berjalan, bisa memanggil API dari localhost saya. Karena di sini saya menggunakan device eksternal untuk debugging. Saya menggunakan HP saya yang saya hubungkan dengan USB. Kemudian saya menggunakan SCR-CPY supaya bisa tampil gini. Nah, itu untuk
untuk penyimpanan servernya, kemudian penyimpanan lokalnya sudah saya jelaskan. Kemudian kita pindah ke untuk layout pembayaran tagihan ini. Nah, layout pembayaran tagihan ini cukup simpel, yaitu menampilkan daftar tagihannya siswa, kemudian ada nominalnya yang harus dibayar, gitu. Nah, untuk tampilannya di sini ada menu bayar. Nah, menu bayar ini ada uang gedung ataupun SPP, kemudian ada jumlah bayarnya. Saya ketika misalnya saya orang tua siswa dan ingin membayar sebesar 200.000, ini kemudian total bayar akan muncul di bawahnya, dan ketika klik bayar itu akan memproses tagihannya yang akan masuk ke dalam admin panel ini. Nah, itu bisa masuk di bendahara. Bendahara nanti akan terekap di sini. Ada statistiknya, pemasukan sampai pengeluaran itu ada, kemudian akan ada riwayat di sini. Ini riwayat pembayaran siswa. Nah, untuk cara pembayarannya itu menggunakan payment gateway. Saya menggunakan TriPay untuk payment gateway-nya, sehingga siswa bisa membayar melalui transfer bank dengan validasi otomatis. Nah, untuk di versi webnya, misal siswa ketika ini untuk admin panel siswanya, ketika dia melakukan request transaksi tadi di aplikasi ini, akan masuk di data transaksi siswa. Kemudian logikanya setelah membuat transaksi, siswa itu dipersilakan untuk membayar ke nomor virtual account. Ini seperti pembayaran yang ada di sini. Nah, itu presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.